Assalamualaikum Tera. Waalaikumsalam. Ya, Tera apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Tera kesini naik apa nih? Naik motor Naik motor. Emang dari mana? dari Ciparai. Dari rumah. Terus kesini pakai motor sendirian. Iya, Keren. Lumayan juga soalnya jauh dari Ciparai kesini ya. iya lumayan. Lumayan. Oke, sebelumnya Tera duduknya sudah nyaman? Enggak. Oke. Nah, seperti perjanjian kita di kemarin ya lewat WhatsApp, kalau misalkan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan nih mengenai asas konseling yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Nah, jadi di sini aku mau make sure ke Teh Ara kalau misalkan Teh Ara boleh banget seterbuka apapun ke aku mengenai masalah yang Teh Ara hadapi sekarang. Terus juga aku akan menjamin kerahasiaan dari cerita Teh Ara yang Teh Ara ceritakan ke aku. Pun aku sangat berterima kasih karena Teh Ara sudah sangat sadar dan aware terhadap masalahnya dan juga sukarela untuk datang ke sini untuk kita sama-sama cari solusi dari masalah yang Teh Ara hadapi sekarang kayak gitu. Jadi gimana nih Teh Ara? Udah siap untuk sama-sama mencari solusi pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah ya, kita sama-sama bareng-bareng kayak gimana. Oke, mungkin boleh Teh Ara mulai menceritakan nih, emang lagi ada apa nih gitu di Teh Ara sekarang? Gak tau kenapa ya, kayak mungkin orang-orang juga ada sisi insecure-nya, tapi kayaknya sekarang tuh insecure-nya lebih meningkat kayak gitu. Dari mungkin kan orang-orang punya jalannya masing-masing, tapi setiap lihat orang kayak yang sukses tuh kayak, kok kita nggak bisa ya, kayak arah pribadi kayak kok nggak bisa ya, kayak orang-orang bisa sukses nih kayak gini, kenapa harus stuck di sini-sini aja. Tapi giliran mau mulai tuh kayak bingung, kayak ini mau dimulai dari mana. Orang-orang kan pasti dia juga bisa sampai ke titik itu karena proses kan. Terus ada skill yang dia bisa juga kayak gitu. Sedangkan arah sendiri kayak sadar kayak arah tuh bisa nggak ya kayak gitu, sebenarnya mampu nggak ya, punya skill nggak ya kayak gitu. Jadi ngelihat orang-orang tuh insecure tapi sadar kalau diri ini juga kayaknya belum tentu mampu kayak gitu. Tapi iya lebih suka merasa insecure aja sih lihat orang-orang kayak gitu. Oke, berarti Teh Ara tuh yang Teh Ara rasakan sekarang tuh Teh Ara merasa sedang di titik terendah gitu ya daripada orang-orang gitu, merasa apa yang Teh Ara lakukan tuh tidak sebanding dengan yang orang-orang lakukan gitu, sehingga pada akhirnya ya hasil yang Teh Ara dapatkan dan hasil yang orang lain dapatkan tuh berbeda kayak gitu, dan Teh Ara ngerasanya tuh orang itu tuh lebih tinggi kayak gitu ya. Emang kalau boleh tahu memang pencapaian seperti apa sih yang Teh Ara anggap sebagai kayak pencapaian orang itu sukses deh kayaknya kayak gitu? Gak tahu, mungkin karena seringnya tuh liatnya di sosial media mungkin ya. Jadi kayak sering ngeliat kayak orang-orang tuh kayak banyak misalnya prestasi atau kayak kegiatan-kegiatan yang udah misalnya tuh dalam sebuah organisasi tapi dia tuh udah di puncaknya kayak gitu. Udah kayak organisasi kemana-mana kayak gitu. Nah, itu sih biasanya. Jadi orang lain tuh sudah lebih berprogres gitu ya. Jadi sekarang emosinya Teh Ara tuh sedang merasa, wah aku kayaknya lebih rendah daripada dia, aku kayaknya nggak bisa sukses seperti dia deh kayak gitu ya. Oke. Sebenarnya emang di masa-masa sekarang tuh emang masa-masa krisis tentang itu ya, tentang kayak orang-orang kok kayaknya lebih sukses dari aku, orang-orang kok kayaknya lebih mudah jalannya daripada aku. Nah, kalau misalkan aku boleh tahu juga nih, memang Teh Ara sehari-harinya gimana sih kegiatan Teh Ara sendiri gitu? Kalau sehari-harinya mau ngajar sih biasanya kayak gitu. Pagi sampai siang ngajar di SD, terus udah jualnya jam sekitar jam 1 sampai udah asar itu ngajar di pengajian. Oh, keren. Berarti padat juga ya, lumayan sebagai guru gitu, dari pagi sampai sore tuh ada ngajarnya kayak gitu. Nah, menurut Teh Ara sendiri ada nggak sih kendala-kendala di ngajarnya Teh Ara ini gitu? Dan kan tadi Teh Ara bilang kalau misalkan orang-orang tuh kayak udah lebih tinggi gitu sayapnya, udah lebih tinggi terbangnya kayak gitu. Nah, dari kegiatan ngajarnya Teh Ara ini pun gitu, Teh Ara ngerasa nggak sih ada hal-hal yang menghambat Teh Ara untuk bisa mencapai apa yang Teh Ara inginkan kayak gitu? Kayaknya sebenarnya mah karena diri sendiri kayaknya ya yang ngehambat itu. Paling kayak orang-orang yang lain mah cuman
biasalah konflik dalam pekerjaan mungkinnya, tapi karena diri sendiri nggak bisa handle semuanya gitu, jadi ngerasa kayak udah diem aja gitu di tempat kayak gitu, mundur enggak, maju juga enggak kayak gitu. Di dunia pekerjaan Tiara gitu ya. Kalau aku boleh tahu juga nih, Tiara tuh ngajar tuh di bagian apa dan biasanya bersama siapa aja atau mungkin Tiara sendirian? Kalau nggak di sekolah sih karena perpustakaan, jadi nggak turun ngajar di kelas, jadi paling ya diem di kantor aja gitu sama guru-guru yang lain kayak gitu. Sedangkan di pengajian mah ya emang megang kelas kayak gitu, jadi lebih seringnya sama anak-anak. Oke. Kan tadi Tiara bilang ya kalau misalkan di pengajian tuh memang turun ke anak-anak, tapi kalau di sekolahan karena di perpustakaan jadi Tiara sebagai guru tunggal gitu ya di perpustakaan tuh. Nah kalau aku boleh tahu, tapi kalau misalkan ada kayak kegiatan di sekolah ataupun di pengajian, Tiara ikut terlibat atau enggak kira-kira? Ikut terlibat. Biasanya ada kegiatan apa aja tuh di pengajian atau di perpustakaan yang Tiara rasa sering terlibat gitu lah? Kalau di sekolah mungkin karena ada, biasanya suka ada acara-acara kayak misalnya kemarin ada dari perusahaan mie gelas kayak gitu, terus mau mengadakan acara kayak pentas anak-anak. Nah biasanya itu ikutan terlibat kayak nyusun acaranya atau kayak penampilannya bakal gimana anak-anak kayak gitu. Kalau untuk di pengajian biasanya karena jarang ada kegiatan yang benar-benar formal mungkin ya, biasanya terlibatnya di yang formal aja. Kalau kegiatan non formalnya gak ada karena emang fokus di ngajar aja kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalkan secara keterlibatan sama lingkungan Tiara tuh terlibat gitu ya, baik di sekolahan maupun di pengajian kayak gitu. Kalau misalkan di keterlibatan Tiara nih, otomatis kan kalau di pekerjaan tuh ada partner yang kita bekerja juga gitu ya. Kalau misalkan di partner pekerjaan Tiara sendiri itu gimana nih relasinya Tiara dengan partner sehubungan kayak gitu dengan pekerjaan Tiara? Apakah baik atau misalkan ada sedikit gangguan atau gimana? Sejauh ini sih aman, paling kalau misalnya karena perbedaan pendapat mungkin ya kadang juga suka ada debat-debat dikit kayak gitu lah, tapi nggak yang benar-benar jadi problem, enggak, cuman kayak debat karena beda pendapat gitu aja. Oke, jadi sebetulnya aman, tapi terkadang memang ya hal yang biasa terjadi itu kan ada perbedaan pendapat dan lain-lain, tapi tidak menjadikan problem yang besar atau bagaimana ya. Jadi sejauh ini hubungan dengan teman-teman di pekerjaan juga aman-aman aja kayak gitu ya. Oke, nah yang aku mau tanya sekarang adalah ketika Tiara melakukan pekerjaan itu, let's say ketika Tiara melakukan keterlibatan, ketika Tiara merasa Tiara juga punya hubungan yang baik sama teman-teman di pekerjaan, Tiara memaknai itu sebagai apa dalam diri Tiara? Apakah Tiara memaknai itu sebagai hal yang positif, hal yang negatif, atau bagaimana? Atau hal yang misalkan, aduh kayaknya kurang deh memang, kayak gitu? Mungkin ada beberapa yang kurang mungkinnya, tapi ada beberapa yang kayak akhirnya bisa dilewati kayak gitu. Oke. Kalau Tiara sendiri, berarti kalau seperti itu, kalau misalkan Tiara terlibat, relasinya baik, merasa berguna, berasa useful gak bagi lingkungan Tiara kayak gitu? Kadang merasa berguna kayak gitu. Kadang merasa berguna, kadang tidak merasanya. Kalau misalkan seperti apa? Karena kadang nggak merasanya, cuman kayak gimana ya, ya merasa berguna tuh karena ternyata akhirnya bisa terlibat kayak gitu. Cuman kadang merasa nggak berguna tuh cuma ya kadang kayak terlibatnya tuh cuma di itu-itunya aja kayak gitu, nggak ada hal yang bakal berkembang lagi kayak gitu. Jadi mencobanya tuh di itunya aja, ikutnya di itu lagi, itunya di itu lagi kayak gitu. Jadi Tiara tuh ngerasa memang kalau misalkan dalam pekerjaan tuh berkembang, tapi udah berkembangnya tuh ya di situ aja, nggak berkembang ke yang lainnya kayak gitu. Kalau misalkan boleh aku tahu, memang hal lain yang ingin Tiara kembangkan tuh apa sih? Pengennya tuh kayak mencoba hal-hal baru kayak gitu. Kan sekarang tuh sibuknya di ngajar aja. Nah, pengennya tuh kayak ada hal yang ingin dicoba selain ngajar kayak gitu. Pengennya, jadi pengennya tuh nggak cuma di satu titik aja, mencoba hal-hal baru kayak gitu. Tapi udah kepikiran apa? Ya
ada beberapa yang kepikiran kayak gitu. Ada beberapa yang kepikiran. Kalau misalkan boleh nggak aku tahu apa kira-kira yang udah kepikiran tuh? Kayak pengennya ikut organisasi, iya ikut organisasi di luar yang kayak ngebantu orang-orang atau hal-hal lain kayak gitu di luar dari mengajar itu. Kayak ikutan volunteering mungkin ya, Iya. seperti itu. Oke. Kalau yang boleh aku tahu juga gitu, dengan Tiara melakukan volunteering, keinginan Tiara melakukan volunteering gitu, terus juga dengan sekarang pekerjaan Tiara sebagai guru gitu, dengan kegiatan Tiara yang lain sebagainya gitu, memang dari kegiatan-kegiatan ini tuh memang yang menjadi accomplishment atau jadi tujuan Tiara tuh apa gitu? Tujuannya karena mungkin kesukaan ya, jadi merasa senang aja kayak gitu. Oke, Tiara sukanya akan hal Kayak ya kayak mencoba hal-hal baru itu kayak menyenangkan kayak gitu, terus kayak terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu tuh seru kayak gitu, jadi kita tuh kayak ada kebahagiaan sendiri gitu loh. Oke, jadi untuk sekarang sebenarnya Tiara tuh masih memprioritaskan kegiatan Tiara di sekolah gitu ya, sebagai pendidik kayak gitu. Tapi mungkin sekarang di sini kita akan cari tahu nih gimana caranya agar apa yang Tiara prioritaskan sekarang, yaitu yang menjadi kewajiban Tiara sendiri gitu ya, yaitu adalah menjadi guru gitu, mendidik di sekolah, tuh tidak menurunkan minat dan juga keinginan Tiara, intinya tidak mendistraksi gitu apa yang Tiara inginkan, yaitu menjadi volunteer tadi gitu kan. Nah, kalau menurut Tiara sendiri gitu, tadi yang sudah Tiara bilang juga, kalau misalkan sekarang lagi akhir semester, kira-kira memang beresnya tuh kapan sih ngajarnya gitu untuk sekarang? Kan nanti mungkin libur ya, tanggal 26 bagi rapot. Tanggal 26 di bulan sekarang. Kalau untuk volunteerannya berarti masih di bulan depan? Pengennya mah kayak di bulan sekarang udah mulai kayak gitu. Udah mulai, tapi kalau misalkan memang volunteerannya mah di bulan depan ya? Iya. Sekarang kita berarti sudah tahu nih yang diprioritaskan adalah tetap kewajiban Tiara, tapi di bulan depan Tiara ingin melakukan volunteering tadi. Nah, kita kan masih punya space waktu banyak berarti ya, dari tanggal 26 beres bagi raport ke volunteering kayak gitu. Menurut Tiara sendiri akan cukup gak waktunya kalau misalkan Tiara fokus dulu sekarang nih di sekolahan sampai tanggal 26, terus baru nih setelah tanggal 26 baru Tiaranya fokus ke volunteering? Menurut Tiara itu akan efektif gak? Iya, kayaknya diusahakan untuk efektif kayaknya. Diusahakan. Kalau misalkan, tapi menurut Tiara itu akan efektif gak kalau misalkan preparing volunteeringnya tuh nggak dari sekarang gitu? Efektif ya, karena punya waktu yang panjang juga ya, dari tanggal 26 sampai ke bulan depannya juga nggak di awal bulan atau gimana? Sampai dapat info volunteernya kan. Oke, tapi di bulan depan kayak gitu kan ya, di bulan berarti bulan Juli ya? Oke, jadi kalau menurut aku sekarang kita rencanakan dulu nih untuk membereskan apa yang harus dibereskan di bulan sekarang, yaitu adalah semesterannya Tiara gitu ya, sebagai pendidik kayak gitu. Biasanya apa aja sih yang harus diperlukan gitu untuk mengakhiri persemesteran sebagai seorang guru gitu loh? Biasanya kayak ngerekap nilai mungkin. Terus biasanya kan sekarang kenaikan, biasanya suka ada pembagian tabungan kayak gitu, ngerekap tabungan juga. Terus biasanya suka ada penampilan buat akhir kayak gitu. Oke, jadi Tiara sekarang tuh akan fokus menghadapi itu. Nah, yuk kita mulai benahi gitu ya, kayaknya dari awal tuh kita harus benahi dulu apa yang harus diselesaikan, karena itu kan kewajiban kayak gitu pun, tapi kita nggak boleh juga meminimalisir keinginan kita karena kita punya kewajiban gitu. Keduanya harus balance. Tapi ya itu tadi, Tiara udah bagus banget, udah punya skala prioritas. Tiara sudah memprioritaskan apa yang wajib gitu yang harus dikerjakan oleh Tiara, yaitu sebagai pendidik. Ya udah, sekarang selesaikan dulu apa yang harus selesaikan satu-satu, di list kalau bisa, kayak perharinya harus mengerjakan apa. Baru nanti setelah selesai di tanggal 26, Tiara mulai fokus nih mencari oprek-opreknya kah, apa yang harus dipersiapkannya kah gitu, baik mental, fisik dari Tiara juga. Karena kalau yang tadi aku dengar gitu berarti waktunya juga panjang ya,
mudah-mudahan insya Allah tidak mepet lagi gitu ya, karena mungkin kemarin itu mepet karena bersamaan dengan sekolah juga. Tapi kan kalau sekarang kita punya waktu nih dari sekolah tuh sampai tanggal 26 kayak itu, kesananya kan masih free. Nah semoga Tiara bisa memaksimalkan gitu di waktu free itu gitu, karena keinginan Tiara juga sepertinya kuat gitu ya untuk ikutan volunteer itu. Nah kalau dari aku sendiri, aku merasa Tiara tuh sudah bener-bener sudah paham, aware gitu terhadap apa yang Tiara rasakan. Tiara juga tahu apa yang kurang dari Tiara, apa yang lebih dari Tiara. Apa ya, sekarang tuh sudah mulai waktunya Tiara untuk menyadari gitu. Walaupun tadi Tiara bilang kayak aku tuh ngerasa insecure, aku tuh ngerasa kurang dan lain-lain, tapi tadi dari yang Tiara tuturkan, dari yang Tiara ucapkan tuh, Tiara ikut terlibat, relasi Tiara dengan lingkungan sekolah juga dengan teman-teman partner kerjaan juga baik kayak gitu. Itu tuh hal yang seharusnya membuat Tiara tuh tidak insecure. Mungkin Tiara ngerasa insecure karena Tiara tuh terlalu melihatnya tuh lebih lebar. Padahal kalau Tiara melihat secara berlayer-layer gitu ya, dari layer pertama dulu, Tiara tuh di layer pertama udah sehebat itu, dengan relasinya, dengan keterkaitan Tiara dengan sekitar gitu, dengan keinginan Tiara untuk bervolunteer, dengan kegiatan Tiara yang ngajar di pengajian iya, ngajar di sekolah iya, dan keduanya tuh masih bisa balance. Itu tuh menurut aku udah sangat pencapaian yang luar biasa, yang bahkan gak semua orang tuh bisa. Mungkin kalau misalkan orang lain melihat Tiara, mungkin orang lain pun akan menjadi insecure kayak gitu. Jadi kita akan hebat di mata orang yang merasa biasa aja. Nah itu yang Tiara lagi rasakan sekarang. Tiara lagi merasa biasa aja, padahal di mata aku sendiri Tiara udah hebat banget bisa mengerjakan semuanya kayak gitu. Ini dikerjakan, itu dikerjakan, bahkan masih mempunyai keinginan kayak gitu. Menurut aku sendiri udah sangat keren banget. Bukan 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 berarti salah ya melihat lebih luas tuh, bukan berarti salah, tapi terkadang kita harus melihat lebih dekat lagi, melihat kepada sesuatu yang lebih dekat sama kita kayak gitu. Di lingkungan sekolah Tiara udah sehebat itu, di lingkungan sebagai pendidik Tiara udah sekeren itu. Kalau misalkan dan juga terkadang kita itu melihatnya tuh gitu terlalu luas, terlalu melebar, tapi kita lupa gitu porsinya tuh di mana. Mungkin tadi Tiara melihat orang-orang yang berorganisasi itu, dan ini ya mungkin memang porsinya sudah di organisasi. Tapi kan orang-orang yang berorganisasi mereka bukan pendidik kan, mereka bukan guru kan, ya berarti mereka memang mereka mempunyai waktunya untuk menjadi orang yang memang berorganisasi. Pun begitupun dengan Tiara gitu. Tiara tidak mempunyai waktu untuk berorganisasi, tapi Tiara punya waktu tersendiri untuk menjadi seorang pendidik yang dimana itu tuh tidak dimiliki gitu oleh orang-orang yang aktif dalam organisasi kayak gitu. Nah kalau dari diri Tiara sendiri nih sekarang, Tiara merasakan gak ada hal-hal yang positif gitu dari yang Tiara lakukan selama di menjadi guru pendidik ini? Ada. Kalau misalkan boleh nih, aku pengen tahu gitu hal-hal apa aja sih yang Tiara tuh ngerasa wah ini tuh adalah hal yang positif yang bisa Tiara gitu ya, yang bisa Tiara rasakan dari mengajar dan mendidik anak-anak kayak gitu. Ada gak? Ada sih hal positif kayak gitu. Berarti Tiara sadar kalau misalkan yang dilakukan Tiara juga bukan hal yang negatif ya. Nah mungkin nanti aku akan minta ketersediaan Tiara untuk menuliskan nih hal-hal positif apa gitu yang Tiara rasakan selama mengajar, hal-hal positif apa yang Tiara rasakan selama berkegiatan kayak gitu ya. Yang aku harap dimana ketika Tiara merasa down, ketika Tiara merasa sedang mempunyai emosi yang negatif, ketika Tiara melihat lagi tulisan itu, Tiara akan ngerasa kayak wah ternyata di hidup aku juga masih banyak hal-hal yang positif yang aku kerjakan, yang aku terima kayak gitu. Oke ini Tiara, karena mungkin sudah sesi kita sudah selesai, aku ingin bertanya dulu nih sebelum kita menyelesaikan gitu ya. Tiara sendiri sudah merasa lebih baik belum dari sebelumnya tadi sebelum kesini? Sudah merasa lebih baik. Nah alhamdulillah aku bersyukur banget karena Tiara sudah merasa lebih baik. Pun dari tadi kita mengobrol aku ngerasa Tiara tuh sebenarnya sudah tahu solusinya kayak gitu, cuman bingung aja mengaplikasikannya seperti apa. Aku harap kedepannya kalau misalkan Tiara sedang dalam kondisi seperti ini lagi, dengan Tiara melihat jurnal yang Tiara tulis, dengan Tiara sudah mengikuti sesi konseling kali ini, aku harap Tiara bisa menyelesaikan itu dengan kesadaran diri Tiara kayak gitu, sehingga kita nggak perlu ketemu lagi karena Tiara tuh udah sekeren itu, sudah sehebat itu menyelesaikan semuanya. Jadi mungkin karena Tiara sudah merasa lebih baik, Tiara sudah menemukan solusinya, untuk pertemuan pada siang hari ini bisa kita selesaikan hari ini. Oke, mungkin terima kasih kepada Tiara, karena mungkin aku ingin sedikit ngerimain Tiara bahwa
lebih baik menjadi orang yang besar di circle yang kecil daripada menjadi orang yang kecil di circle yang terlalu besar kayak gitu. Sekarang Tiara tuh sudah menjadi orang besar, walaupun ya memang circle-nya tuh sebagai seorang pendidik kayak gitu, tapi Tiara menjadi orang yang besar kayak gitu. Jangan merasa insecure, jangan merasa rendah, karena apa yang orang lain pikirkan tentang kita itu terpengaruh dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Kalau misalkan Tiara selalu merasa rendah, merasa kecil, maka itu yang akan dilihat orang lain gitu. Jadi mulai sekarang lebih percaya diri, lebih sadari bahwa diri Tiara itu mampu dan berkualitas juga kayak gitu. Terima kasih Tiara. Ya, Oke, terima kasih.